man ahlil jannah. Bismillahi masyaallah, la yasunnu khairan illallah. Bismillahi masyaallah, la yasuhussu illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena kesediaannya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Cintamu itu hoax, sayangmu itu hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayna wa huwa indallahi azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu mendengar berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan
kecil dalam pandangan Allah. Itu soal besar. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dalam kitab Al-Muhtasar fi Tahsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir yang diterbitkan oleh Pusat Tafsir, bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematik Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat itu bukan kebebasan yang mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produser hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga intren umat Islam tercabik-cabik akibat kerisan hoax. Bangsa pun dalam ancaman besar, tidak hanya disintegrasi itu. Hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi pemerintah untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat, serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak. Kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita, di antaranya: pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap Ketua Koperasi Serba Usaha Rincani akibat dugaan penyebaran hoax bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta akibat hoax itu. Masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat masa depan bangsa, apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju hadirin? Kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebaran hoax. Liputan6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax pada masa pandemi, antara lain bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan, bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, dan virus COVID terbuat dari bahan babi
serta bisa menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman bijahalatin fatus bihu ala ma fa'altum nadimin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah yang teliti agar kamu tidak melimpahkan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh merencana membunuh Al-Walik utusan Nabi untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan laporan yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata pasif dalam ayat ini artinya pembohong atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Antara lain, kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan cek and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan mengiringi kepada keburukan, dan keburukan akan mengiringi kepada neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak para hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran, dengan melantunkan sholawat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syabili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiri zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gadis cantik berselendang sutra, gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebaran dan produser hoax. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, semoga jumpa lagi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salam